Saat pertama kali menginjakkan kaki di Qatar, Siti tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia hanya seorang TKW dari Bogor yang datang dengan harapan sederhana mengubah nasib keluarga di kampung. Tapi siapa sangka, takdir mempertemukannya dengan pria yang bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mengajarkannya arti cinta sejati. Angin panas khas Timur Tengah berhembus lembut, menerpa wajah Siti yang masih terasa asing dengan tanah tandus Qatar. Ia menggenggam erat tas kecilnya, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berdiri megah. Bismillah, gumamnya pelan, menenangkan debar jantungnya yang berdegup kencang. Siti datang sebagai pekerja rumah tangga di keluarga bangsawan Qatar. Hari-hari awalnya penuh dengan tantangan, namun ia tak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan penuh ketulusan, tanpa menyadari bahwa sepasang mata tengah memperhatikannya. Mata seorang pria yang tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada perempuan sederhana asal Indonesia. Hari-hari Siti di Qatar berlalu dengan cepat. Ia bekerja di sebuah keluarga kaya raya yang tinggal di Doha, ibu kota negara itu. Rumah tempatnya bekerja bukan sekadar rumah, melainkan istana modern dengan pilar-pilar megah dan taman yang lebih luas dari alun-alun kota Bogor. Sebagai pekerja rumah tangga, tugasnya sederhana: membersihkan ruangan-ruangan, menata meja makan, dan kadang membantu di dapur. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun pekerjaannya berat. Ia sadar, ini adalah jalan satu-satunya untuk membantu keluarganya di kampung. Namun, ada satu hal yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali berada di rumah itu. Tuan Khalid Al-Thani. Khalid bukan pria biasa. Ia adalah pewaris salah satu keluarga terkaya di Qatar. Pemuda tampan dengan sorot mata tajam dan tubuh tinggi atletis itu adalah sosok yang dihormati banyak orang. Ia dikenal dingin, tak mudah tersenyum, dan selalu terlihat sibuk dengan urusan bisnis. Tapi entah mengapa, sejak pertama kali melihat Siti, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Hari itu, Siti tengah membersihkan ruang tamu ketika tanpa sengaja, ia menjatuhkan vas bunga mahal di atas meja kaca. "Brake!" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tahu bahwa benda itu sangat berharga. Wajahnya memucat dan tangannya bergetar saat mencoba merapikan pecahan-pecahan yang berserakan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. "Siti?" Suara dalam dan berat itu membuatnya menelan ludah. Ia mendongak dan di hadapannya berdiri Khalid Al-Thani, pria yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. "Maaf tuan, saya tidak sengaja." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Khalid menatap pecahan vas itu sebentar, lalu kembali menatap wajah Siti. Berbeda dengan yang ia bayangkan, pria itu tidak marah. Ia justru menunduk, membantu Siti memungut pecahan kaca itu dengan tenang. "Kau terluka?" tanyanya. Nada suaranya lebih lembut dari yang Siti bayangkan. Siti menggeleng cepat, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Khalid menghela napas, lalu berkata, "Lain kali, hati-hati." Kemudian, tanpa banyak bicara, ia beranjak pergi. Siti masih terduduk di lantai, hatinya berdebar kencang. Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari pria yang selama ini dikira hanya sosok dingin tanpa perasaan. Sejak kejadian itu, Khalid mulai memperhatikan Siti lebih sering dari biasanya. Ia selalu memastikan bahwa perempuan itu tidak bekerja terlalu keras. Jika melihat Siti membawa barang berat, ia akan menyuruh pelayan lain untuk membantunya. Jika mendapati Siti kelelahan, ia akan meminta kepala pelayan untuk memberinya waktu istirahat lebih. Siti tak mengerti mengapa. Tapi satu hal yang ia sadari, hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit Doha, Siti duduk di taman belakang setelah selesai bekerja. Ia menatap langit, membayangkan rumahnya di Bogor, ibu, dan adik-adiknya yang menunggu kabarnya. "Siti!" Suara itu membuatnya menoleh. Di bawah remang lampu taman, Khalid berdiri di hadapannya, dengan tatapan yang sulit ia artikan. "Apa kau merindukan rumahmu?" tanyanya pelan. Siti mengangguk. "Setiap hari." Khalid terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau aku membawamu ke Bogor, apakah kau akan bahagia?" Siti terkejut. "Tuan?" Khalid melangkah lebih dekat, sorot matanya penuh ketulusan. "Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku ingin kau tetap di sini. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang lebih dari itu." Hati Siti bergetar. Ia tak pernah membayangkan seorang pria seperti Khalid Al-Thani bisa jatuh cinta padanya. Tapi yang lebih mengejutkan, hatinya juga merasakan hal yang sama.
Sejak malam itu, hubungan Siti dan Khalid berubah. Khalid semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Entah itu sekadar menanyakan kabarnya, atau memastikan ia tidak terlalu lelah bekerja. Namun, semakin dekat mereka, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi. Rumah tangga keluarga Altani penuh dengan aturan ketat. Hubungan antara majikan dan pekerja adalah sesuatu yang tabu, apalagi bagi pewaris kekayaan sebesar Khalid. Rumor kecil saja bisa berubah menjadi skandal yang mengancam kehormatan keluarga. Suatu sore, saat Siti sedang menyiram bunga di taman belakang, seorang wanita bergaun mewah mendekatinya. Ia adalah Laila, sepupu Khalid, yang juga dikenal sebagai perempuan ambisius yang ingin menikahi Khalid demi memperkuat posisi keluarganya. "Kau pikir siapa dirimu?" Laila menatap Siti dari atas ke bawah dengan penuh penghinaan. Siti menggenggam selang air dengan erat. "Saya hanya bekerja di sini, Nona." Laila tersenyum sinis. "Jangan berani-berani berpikir bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Khalid bukan untuk seseorang seperti kamu." Siti menunduk, menahan hatinya yang bergetar. Ia tahu sejak awal bahwa dunia mereka berbeda. Tapi mengapa Khalid memberinya harapan jika mereka tidak mungkin bersatu? Di sisi lain, Khalid sendiri menghadapi tekanan dari keluarganya. Ayahnya mulai membicarakan rencana pernikahan dengan Laila, sesuatu yang sejak dulu sudah direncanakan untuk menjaga garis keturunan keluarga. "Ayah, aku tidak bisa menikahi Laila," ucap Khalid suatu malam saat makan malam keluarga. Sang ayah menatapnya tajam. "Lalu siapa? Apa kau jatuh cinta pada seorang pelayan?" Seluruh ruangan menjadi hening. Khalid mengepalkan tangannya. Dia bukan hanya pelayan, dia lebih dari itu. Ibunya, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Khalid, dengarkan kami. Kau bisa memiliki siapapun di dunia ini, tapi bukan dia. Jika kau memilihnya, kau akan kehilangan segalanya." Khalid terdiam. Ia tahu bahwa kata-kata ibunya bukan ancaman kosong. Jika ia menentang keluarga, warisan, kehormatan, dan bahkan kehidupannya yang selama ini ia bangun bisa lenyap begitu saja. Malam itu, Khalid menemui Siti di taman, di tempat mereka pertama kali berbicara dari hati ke hati. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan kesedihan. "Aku tidak peduli dengan semua ini, Siti," katanya, suaranya penuh ketulusan. "Aku hanya ingin bersamamu." Siti menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Tuan, kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan segalanya." Khalid menggenggam tangan Siti. "Dengarkan aku. Aku siap meninggalkan semuanya. Tapi aku ingin tahu, apakah kau juga merasakan hal yang sama?" Siti terdiam, hatinya berperang dengan logika. Di satu sisi, ia ingin mengikuti kata hatinya. Namun di sisi lain, ia tahu betapa besarnya pengorbanan yang harus dilakukan Khalid jika memilihnya. Di kejauhan, angin padang pasir berhembus lembut, seolah menjadi saksi atas cinta yang tak seharusnya terjadi. Namun, akankah mereka benar-benar mampu melawan takdir dan dunia yang memisahkan mereka? Siti memandang Khalid dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan pria itu, tetapi hatinya masih penuh dengan keraguan. "Tuan, saya takut," suaranya lirih. Khalid menggenggam tangannya erat. "Jangan panggil aku Tuan. Aku ingin menjadi seseorang yang setara denganmu, Siti. Aku ingin kau memanggil namaku, seperti kau memanggil seseorang yang kau cintai." Siti terdiam, bibirnya gemetar. Kata cinta seakan menjadi sesuatu yang mustahil di dunia mereka. Namun, malam itu, di bawah langit berbintang Doha, untuk pertama kalinya, Siti berani jujur pada perasaannya. "Khalid, saya juga mencintaimu," ucapnya pelan. Senyum Khalid merekah. Ia menarik Siti ke dalam pelukannya, memeluknya erat seolah tak ingin melepaskannya. "Aku tidak peduli dengan apapun, Siti. Aku akan memperjuangkan kita. Namun, cinta mereka bukan tanpa rintangan." Di balik tembok istana yang megah, rencana besar telah disusun untuk memisahkan mereka. Keesokan harinya, Siti dipanggil oleh kepala pelayan. Ia dibawa ke ruangan besar, di mana orang yang paling ia takuti sudah menunggunya, ayah Khalid, Sheikh Abdullah Altani. "Duduk," perintahnya dengan suara dalam dan berwibawa. Siti menurut, tangannya dingin. Sheikh Abdullah menatapnya tajam. "Kau pikir bisa masuk ke dalam keluarga kami? Seorang pelayan miskin dari desa?" Siti menunduk. "Saya tidak pernah berniat merebut apapun, Tuan." Sheikh Abdullah tertawa sinis. "Kalau begitu, tinggalkan Qatar, sekarang juga." Mata Siti melebar. Ia tahu ini bisa terjadi, tapi hatinya masih berharap bahwa ia tidak akan dipaksa pergi.
Saya mencintai Khalid, suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Syekh Abdullah menggebrak meja. Cinta? Cinta tidak cukup di dunia ini. Aku memberimu dua pilihan. Pergi dari sini dengan damai, atau aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa melihat Khalid lagi. Hati Siti hancur. Tapi sebelum ia bisa menjawab, pintu ruangan terbuka lebar. Ayah, cukup! Khalid berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh amarah. Ia melangkah masuk dan berdiri di depan Siti, melindunginya dari tatapan tajam ayahnya. Jika kau memisahkan kami, maka aku akan meninggalkan semuanya. Aku tidak akan hidup di dunia yang mengekang cintaku. Syekh Abdullah membelalakan mata. Kau berani menentang keluargamu? Khalid mengangguk mantap. Ya, aku memilih Siti. Khalid tidak main-main dengan kata-katanya. Ia segera meninggalkan rumah keluarganya, meninggalkan kekayaannya, dan membawa Siti bersamanya. Di tengah malam, mereka berdua pergi dari istana tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan, hanya cinta yang mereka bawa. Dengan hati yang penuh keyakinan, Khalid membawa Siti ke tempat yang paling suci di dunia, Mekah. Saat kaki mereka menginjak tanah suci, Siti tak bisa menahan air matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang perempuan biasa dari Bogor, bisa berdiri di hadapan Ka'bah bersama pria yang dicintainya. Khalid, apakah ini keputusan yang benar? Tanyanya pelan. Khalid menggenggam tangannya erat. Disinilah tempat terbaik untuk kita memohon petunjuk. Jika cinta kita memang ditakdirkan, Allah pasti akan membuka jalan. Mereka berdua melaksanakan ibadah dengan khusyuk, berdoa di depan Ka'bah, agar hati Syekh Abdullah luluh dan merestui cinta mereka. Ya Allah, jika dia memang jodohku, satukanlah kami dalam restu dan keberkahan-Mu, bisik Siti dalam sujudnya. Khalid pun berdoa dengan penuh harapan. Jika aku harus memilih antara cinta dan keluargaku, tunjukkanlah jalan terbaik. Aku ingin bersamanya tanpa harus kehilangan ayahku. Hari demi hari di Mekah menjadi perjalanan spiritual bagi mereka. Mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu hari, di saat Khalid dan Siti tengah duduk di pelataran Masjidil Haram, seseorang menghubungi Khalid. Itu adalah saudaranya Faisal. Ayah ingin bertemu denganmu. Khalid menatap Siti dengan mata penuh harapan. Mungkin ini jawaban dari doa kita. Apakah Syekh Abdullah benar-benar telah membuka hatinya? Ataukah ini hanya ujian lain dalam perjalanan cinta mereka? Khalid menatap layar ponselnya dengan jantung berdegup kencang. Panggilan dari Faisal, adiknya, bisa menjadi pertanda baik atau justru sebaliknya. Apakah ayah benar-benar ingin bertemu denganku? Khalid bertanya dengan suara penuh harapan. Di seberang telepon, Faisal menghela napas. Ya, Khalid, ayah tidak lagi semarah dulu. Aku pikir kepergianmu ke Mekah telah menyentuh hatinya. Khalid menoleh ke arah Siti yang duduk di sampingnya, masih dalam pakaian ihram. Mata perempuan itu penuh tanda tanya. Apa yang dia katakan? Bisik Siti. Khalid menggenggam tangannya erat. Ayah ingin bertemu. Air mata menggenang di sudut mata Siti. Mungkinkah doa kita dijawab? Tanpa menunggu lama, mereka memutuskan kembali ke Doha. Namun perasaan was-was tetap menyelimuti hati mereka. Apakah Syekh Abdullah benar-benar menerima mereka? Ataukah ini hanya jebakan agar Khalid kembali tanpa Siti? Bab 10, kembali ke istana. Setibanya di Doha, Khalid membawa Siti langsung ke istana keluarganya. Ini adalah pertama kalinya Siti kembali setelah pergi dengan Khalid. Saat mereka melangkah masuk, semua mata tertuju pada mereka. Para pelayan yang dulu bekerja bersamanya berbisik-bisik, sementara para anggota keluarga Khalid menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Di ruang utama, Syekh Abdullah duduk di kursinya dengan wajah tegas seperti biasa. Di sebelahnya, ibu Khalid menatap putranya dengan penuh haru. Khalid maju selangkah. Ayah, Syekh Abdullah menatapnya dalam diam, seolah sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Apa yang kau cari di Mekah? Tanya sang ayah akhirnya. Khalid menarik napas dalam. Aku mencari petunjuk ayah. Aku ingin tahu apakah yang kulakukan benar. Dan yang kudapatkan adalah jawaban bahwa cinta ini bukan sesuatu yang bisa aku tinggalkan begitu saja. Syekh Abdullah masih diam, lalu pandangannya beralih pada Siti. Kau benar-benar mencintai anakku? Tanyanya dengan suara berat. Siti menundukkan kepalanya. Ya, Tuan. Syekh Abdullah menarik napas panjang. Kalian tahu bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan. Ini juga tentang tanggung jawab, kehormatan, dan pengorbanan. Khalid menggenggam tangan Siti lebih erat. Aku siap menanggung segalanya ayah, selama aku bersamanya. Syekh Abdullah menatap keduanya lama,
sebelum akhirnya berdiri dan melangkah ke arah mereka. Dengan gerakan lambat, ia meraih tangan Siti dan menatapnya dalam. "Jika kau bisa membuat putraku bahagia, maka aku tidak punya alasan lagi untuk menolakmu." Siti terkejut, begitu pula Khalid. "Ayah, apakah itu berarti?" Syekh Abdullah mengangguk. "Aku merestuimu, Siti." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Siti. Khalid tersenyum lebar dan langsung memeluk ayahnya. Setelah semua rintangan yang mereka hadapi, akhirnya restu yang mereka nantikan datang juga. Kini, cinta mereka tidak hanya kuat, tetapi juga mendapat berkah dari keluarga dan Yang Maha Kuasa. Setelah restu dari Syekh Abdullah didapatkan, Khalid tidak ingin menunda lagi. Ia ingin pernikahannya dengan Siti menjadi sesuatu yang istimewa, penuh berkah, dan tidak akan pernah terlupakan. "Kita akan menikah di Mekah," ujar Khalid dengan penuh keyakinan. Mata Siti membulat. "Di Mekah?" Khalid mengangguk. "Tempat di mana kita memohon doa, tempat di mana kita menemukan kedamaian. Aku ingin pernikahan kita diberkahi di tanah suci." Syekh Abdullah, yang kini telah menerima Siti dengan lapang dada, menyetujui rencana tersebut. Bahkan, ia ingin memastikan bahwa keluarga Siti dari Bogor bisa hadir di hari bahagia itu. "Ayah akan mengirimkan jet pribadi untuk menjemput keluargamu," kata Khalid sambil menggenggam tangan Siti. "Aku ingin mereka menjadi bagian dari kebahagiaan kita." Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Khalid, ini terlalu indah. Aku bahkan tidak pernah berani bermimpi seperti ini." Di kampung halamannya di Bogor, keluarga Siti terkejut sekaligus haru saat menerima kabar dari Siti dan Khalid. "Ibu, Bapak, kalian akan dijemput ke Mekah. Aku ingin kalian ada di pernikahanku." Suara Siti bergetar saat berbicara di telepon. Ibunya menangis bahagia. "Nak, kami hanya orang kampung. Bagaimana bisa kami ke Mekah?" "Jangan khawatir, Bu. Khalid telah menyiapkan semuanya. Ini hadiah dari calon suamiku," jawab Siti dengan penuh cinta. Beberapa hari kemudian, sebuah jet pribadi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput keluarga Siti. Tidak hanya orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi juga beberapa kerabat dekat yang selama ini mendukung Siti. Dalam penerbangan menuju Tanah Suci, mereka tak berhenti mengucapkan syukur. Siapa sangka, anak kampung seperti Siti bisa mendapatkan kebahagiaan sebesar ini? Bisik salah satu saudara perempuannya. Siti hanya tersenyum penuh haru, menatap keluar jendela jet yang membawanya kembali ke tempat yang begitu berarti bagi dirinya dan Khalid. Di depan Ka'bah, dalam suasana yang penuh haru dan khidmat, pernikahan Khalid dan Siti berlangsung. Siti mengenakan abaya putih yang sederhana namun elegan, sementara Khalid tampak gagah dengan jubah putihnya. Syekh Abdullah sendiri yang menjadi saksi, bersama dengan para ulama besar dari Mekah. Saat ijab kabul diucapkan, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Siti. "Siti binti Rahman, aku terima nikahmu dengan mahar 1000 dinar dan janji untuk selalu mencintaimu dalam ridho Allah." Semua yang hadir mengucapkan amin dengan penuh haru. Setelah akad selesai, Khalid menggenggam tangan Siti dengan lembut. "Sekarang kau benar-benar milikku, istriku." Siti tersenyum, hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setelah resmi menjadi suami istri, Khalid dan Siti tidak langsung kembali ke Doha. Mereka memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama sebagai bentuk syukur atas cinta dan kehidupan baru yang telah mereka mulai. Mengenakan pakaian ihram, mereka berjalan beriringan, menyempurnakan rukun Islam kelima dengan hati yang penuh cinta dan ketulusan. Saat melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, Khalid berbisik di telinga Siti, "Bersamamu, aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku, bersamamu, merasa seperti perempuan paling dicintai." Di antara jutaan jamaah, mereka berdua bukan hanya suami istri, tetapi juga dua insan yang dipertemukan oleh takdir, diuji oleh dunia, namun tetap bertahan dalam cinta yang penuh keberkahan. Akhirnya, kisah cinta Siti dan Khalid bukan hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang pengorbanan, doa dan keberkahan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. The End.